Wabarakatuh, nama saya Eva Mustika Hadi, NIM 204105020042. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu tahun. Konsep pendapatan nasional: yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP adalah merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri tambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Dengan rumus GNP sama dengan pendapatan WNI DN tambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Dengan rumus PI sama dengan WNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, tambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam, memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dalam selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang
atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Metode pendekatan pendapatan adalah metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dengan rumus Y sama dengan W tambah L tambah I tambah P. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan puage atau upah atau gaji, R sama dengan rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I sama dengan insert atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurangi M. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan import, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukur dari kesejahteraan sosial Islami melalui pengaduan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9. Yang pertama ghanimah, yang kedua sodakoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usul, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.